teman-teman, selamat datang di Dapur Yuli. Hari ini saya akan berbagi lagi dengan teman-teman membuat roti tawar dari bunga telang. Ya, langsung aja yuk kita ke bahan-bahan untuk membuatnya. Tentu saja kali ini saya juga akan bikin roti tawarnya tanpa telur ya, supaya anak-anak yang alergi telur juga bebas untuk makan roti ini. Langsung aja yuk kita ke bahan-bahannya. Nah, di sini udah langsung ke mixer saya. Di sini saya sudah sediakan sekitar 600 gram tepung terigu protein tinggi ya teman-teman. Ini untuk bikin 2 loyang roti tawar 20 x 10 x 10 cm kayak gini ya. Oke, nah ini langsung kita masukkan aja. Ini 600 gram tepung terigu protein tinggi. Saya pakai cakra kembar emas oriental. Ada 35 gram gula pasir, 2/4 sendok teh yeast atau lebih kurang 4-5 gram. Ya, lalu di sini ada 2 sendok makan susu bubuk ya. Nah, ini kita masukin aja. Susu bubuk kalian bebas mau pakai yang instan atau yang full cream. Kalau saya pakainya full cream ya, supaya lebih creamy aja rotinya. Nah, lalu di sini saya juga udah sediakan sekitar 350 sampai 380 ml air rebusan dari bunga telang ya. Nah, seperti biasa yang saya suka bilang, ini bunga telangnya lebih kurang sekitar 25 sampai 30 gram bunga telang. Kalian rebus dengan air 400 ml ya. Nanti hasilnya seperti ini akan kita pakai untuk bikin roti. Kalian tunggu aja sampai suhu ruang ya, atau sampai agak anget-anget kuku gitu. Jadi nggak boleh terlalu panas juga untuk bikin roti ya. Lalu di sini saya pakai mentega putih. Ya, mentega putih saya pakai sekitar 50 gram mentega putih dan sekitar setengah sendok teh garam. Kenapa saya pakai mentega putih? Supaya rotinya itu nanti warnanya memang benar-benar jadi biru ya. Nah, kalau kalian pakai mentega yang kuning, itu rotinya jadi lebih kehijauan toska gitu. Ya. Nah langsung aja. Ini akan kita blend dulu si bahan keringnya. Dengan kita akan taruh air bunga telangnya ya. Perlahan-lahan ya teman-teman. Jadi air itu tidak boleh langsung dimasukkan semua, karena kita akan mencari konsistensi yang pas ya. Nah, ini kita masukkan dulu. Ini saya sediakan 350 dulu ya teman-teman. Kita akan lihat kalau dia udah cukup airnya, udah menyatu semua bahan-bahannya, udah lembut, kita nggak perlu tambahin lagi ya. Nah, tapi biasanya lebih kurang itu sekitar 350 sampai 380 ya. Ini udah nyatu banget teman-teman, udah cakep banget. Airnya juga udah pas karena dia udah nggak, adonannya udah bisa nyatu gitu ya. Jadi udah nggak lepas satu sama lain. Ini kita kocok sebentar, lalu akan kita masukkan si butternya ya. Nah, ini udah pas banget nih ya teman-teman, nggak kekurangan air lagi ya. Nah, ini langsung kita kocok dulu sebentar, beberapa menit. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita kasih mentega putihnya, kita kocok lagi. Nah, kalau kalian nggak punya mentega putih, kalian bisa pakai minyak goreng juga ya. Nah, ini kita kocok sampai dia elastis ya teman-teman. Nah teman-teman, ini udah hampir 10 menit saya ulen. Ini kita akan lihat, saya cabut dulu salah sedikit adonannya, kita akan lihat ya. Ini sudah lentur atau belum. Nah nih teman-teman, warnanya itu biru muda gitu. Dan ini sudah lentur ya, udah cukup lentur banget tuh ya. Ini waktunya kita proofing yang pertama. Nah seperti ini ya teman-teman. Kita bentuk aja, atau kalau kalian mau ulen dengan tangan sebentar juga boleh. Jangan lupa untuk menyiapkan tempat untuk proofing yang pertama, itu baskom ya, atau wadah gitu ya. Nah ini udah saya olesin dengan minyak goreng ya. Fungsinya supaya dia lebih moist, juga nggak lengket waktu nanti kita akan selesai proofingnya itu ya. Oke. Nah ini seperti ini, kita taruh di dalam baskom yang udah kita olesin dengan minyak tuh ya. Jadi adonannya jadi moist gitu dan kelembapannya terjaga selama dia proofing gitu ya. Nah ini kita tutup dengan serbet bersih, atau kalian bisa wrap dengan plastik juga. Taruh di tempat yang udaranya
stabil, lalu biarkan 1 jam. Nah teman-teman, ini sudah 1,5 jam. Kita buka, tadang, tuh hasilnya seperti itu. Udah cakep banget, warnanya juga udah cantik banget. Kita kempreskan dulu ya, kita habiskan dulu udara yang ada di dalamnya. Nah, lalu langsung kita masukkan ke meja kerja kita kayak gini. Nah, ini kita ulen dulu sebentar dengan tangan, lalu nanti akan kita langsung bagi menjadi 2 bagian ya teman-teman. Jadi kita bagi menjadi 2 bagian, karena kita akan bikin 2 loyang roti tawar. Loyang roti tawarnya saya pakai loyang 20 x 10 x 10 ya. Nah ini akan saya timbang dulu. Nah lebih kurang seperti ini. Ini akan kita bulet-buletin dulu seperti biasa, seperti ini. Ya kita bulet-buletin kayak gini. Adonan satunya juga kita bulet-buletin lagi supaya cantik. Ini saya modelnya biasa aja ya teman-teman, roti tawar polos gitu aja modelnya, nggak mau model yang aneh-aneh ya. Ini juga kita akan gilas panjang dulu, jangan lupa dikasih tepung dikit supaya nggak lengket. Rolling pinnya juga dikasih tepung sedikit supaya nggak lengket. Nah ini kita adonan yang satu lagi ditutup jahit dengan serbet supaya nggak kena angin ya. Nah ini kita gilas dulu. Nah dia tuh masih agak ngelawan gitu ya adonannya ya, nggak apa-apa. Gilas. Ini kita lipat dulu seperti ini. Kita balik arahnya. Nanti kita taruh. Nah ini kita giling lagi nih teman-teman. Dari tengah ke bawah, tengah ke atas. Kita gilas sebesar daripada si loyangnya ya aja. Nah udah pas. Ini kita luruskan dulu adonannya. Bagian bawahnya kita lebih tipis dari bagian atasnya supaya nanti kita nempelin ke ujung sananya lebih gampang ya. Nah seperti ini. Ini kita lipat seperti yang saya selalu ajarkan. Lipat masuk ke dalam, ini ditekan-tekan dulu untuk lipatan pertama supaya dia enggak kabur, enggak ngembang, nanti pas dia ngembang itu masih lengket. Nah lalu kita jalanin lagi, masukin ke dalam. Nah, bagian keduanya juga kita lengketkan aja. Nah yang ketiganya ini kita dorong, puter, dorong diputer, dorong digulung, dorong digulung, dorong digulung. Nah bagian terakhir, bagian ujungnya harus kita jepit-jepit seperti ini ya teman-teman. Ini fungsinya supaya gulungannya ini nggak kebuka lagi gitu dari rotinya. Nah bagian sambungannya itu kita taruhnya di bagian bawah seperti ini. Bagian bagian sambungannya nih kayak gini, kita taruh di bagian bawah. Nah seperti ini. Lalu kita tekan-tekan sedikit ya supaya agak padat. Oke, ini udah siap. Kita akan proofing lagi. Kita lanjut adonan kedua ya. Nah setelah kita proofing kedua kali ya sekitar 45 menit, ini udah dibuka, jadinya seperti ini, udah cakep banget. Ini kita olesi sebelum kita panggang, kita olesi dengan susu evaporate atau susu UHT ya teman-teman. Nah setelah kita oles dengan susu, langsung kita panggang di suhu 190 derajat. Nah setelah lebih kurang sekitar 40 menit, kita langsung udah jadi. Ini rotinya. Ini buat roti bunga telangnya. Nah ini langsung kita olesin dengan margarin atau butter gitu ya teman-teman ya, supaya dia langsung shiny gitu. Nah seperti ini, langsung kita olesin aja. Kalau kalian nggak mau pakai butter, kalian juga bisa, nggak usah dioles juga bisa ya. Tapi kalau pakai mentega atau butter itu lebih bagus ya. Kalau mau pakai minyak goreng juga boleh. Yang penting ini minyak supaya dia atau butter supaya dia itu moist ya teman-teman. Nah ini langsung kita keluarkan dari loyangnya, lalu kita dinginkan. Nah teman-teman, ini langsung aja saya ini roti
ini langsung saya panggang 2 macam. Ini 2 loyang. Ini kita akan dapat roti tadi bunga telang ya. Warnanya juga masih, dalamnya itu masih biru banget. Kalau kalian lihat samping-sampingnya ini masih sangat biru sekali ya. Cantik banget. Nanti kalau udah set akan saya video juga kasih teman-teman. Ini lembut sekali karena dia masih baru panggang, kelihatannya kaku, tapi dipegang aja dalamnya itu. Nah teman-teman, ini udah set banget, dia udah cakep banget. Ini waktunya saya potong, kasih teman-teman lihat dalamnya kayak apa, lembutnya kayak gimana ya. Nah biasa kalau udah set, saya selalu potong roti itu dari tiduran begini ya, lebih enak ya menurut saya. Tapi kalau kalian lebih suka yang berdiri, monggo aja. Nah kalau tidur gini itu cenderung juga roti kita kalau lembut banget juga nggak bakal penyok. Yang penting kalian harus nunggu dia set udah dingin dulu ya, nggak boleh panas-panas dipotong. Kalau panas-panas dipotong dia cenderung akan bengkok gitu ya teman-teman, atau penyok gitu kalau kata di bahasa di tempat saya namanya penyok. Nah seperti ini nih, warnanya udah biru banget, cakep banget. Ini lembut sekali teman-teman, tuh lembut banget. Ini kita potong. Kalau bagian ujung memang agak kaku karena dia deket kulit luarnya ya. Nah ini kita potong lagi. Ini udah set banget nih teman-teman, jadi udah cakep banget tuh, lihat cakep banget ya. Ini karena kita nggak pakai bread improver atau sejenisnya, jadi rotinya itu karena nggak pakai telur juga, jadi dia agak sedikit kasar, tapi ini tetap lembut ya. Tuh lembut teman-teman ya, dan rotinya juga lembut ini nih, kayak gini nih lembut nih, lembut sekali tuh ya kan. Ini nggak pakai telur ya teman-teman, jadi kalau kalian punya anak yang alergi telur gitu ya, kalian bisa deh bikin roti ini ya. Roti ini sangat bisa banget buat anak-anak yang alergi telur. Jadi anak saya satu tuh ada yang alergi telur, jadi saya selalu sediain atau banyak resep-resep yang roti tanpa telur. Jadi harap maklum ya, karena anak kita kan menyesuaikan dengan anak kita gitu ya. Oke. Nah, sampai di sini dulu resep dari saya hari ini. Ini dia roti tawar bunga telang ala dapur Yuli. Kalian bisa coba di rumah. Semoga resep ini jadi inspirasi buat keluarga kalian. Juga bisa jadi ide yang kreatif menyajikan menu-menu yang sederhana tapi bergizi buat keluarga. Sampai jumpa lagi di resep berikutnya. Bye bye.